Gokil nih Koko Sarang. Apakah RDTA di tahun 2022 ini akan menjadi salah satu pilihan vapers? Tadi gue bilang break the rules. ...24mm RDA with tank. Sebenarnya apa sih yang dipikirkan oleh Koko Sarang sehingga mereka merilis yang namanya Nitros RDA 24 with tank, alias kalau menurut gue RDTA. Dan di tangan gue ini udah ada si Nitros RDA 24mm with tank from DemVape X Koko Sarang. Apakah enak? Ayo kita bahas. Yo, welcome back with Fat Rio. Your fucking idol. Jadi teman-teman, sebenarnya ini kalau dibilang RDA with tank, ya kita biasa menemukan dulu banget itu adalah RDTA, ya kan? RDA dengan tank. Ya, di sini memang kalau menurut gua ini adalah RDTA. Apakah sebenarnya Koko Sarang dan DemVape ingin membreak the rules kalau misalnya si RDTA ini tidak begitu populer di Indonesia? Ya, era dulu tuh RDTA itu lumayan ribet untuk nge-build-nya, terutama nyeting supaya nggak leaking. Ataupun mengira-ngira si tinggi kapasnya hingga mentok ke tank. Karena misalnya kalau kurang sampai mentok ke dalam tanknya, dia bakal tidak menyerap dengan baik. Dan di sini gue menemukan banyak fitur-fitur menarik yang diberikan oleh DemVape dan juga Koko Sarang terhadap Nitros RDA with tank. So, tanpa basa-basi langsung aja kita lihat tampak dekatnya. Ini dia adalah hampersnya, Nitros 24mm RDA. Lalu kalau kita buka di sini ada tulisannya with tank dan terdapat please do not open the surprise box before trying the RDA below. Try build single coil and try build dual coil. Tapi kalau di sini lu udah nyuruh gua untuk jangan buka si surprise boxnya, ya, dengan senang hati gue akan buka si surprise box-nya, teman-teman. Jadi, ini adalah warna hitam. Ini standar kita temukan, hitam dan SS. Ini paling sering kita temukan di RDA, RTA, ataupun RDTA, ya. Ini paling sering nih, dua warna ini udah paling sering banget kita temukan. Di sini ada DemVape, terus color SS dan matte black, ya. Dengan box yang menurut gue simple tapi langsung to the point terhadap gambar atau desain dari si RDA-nya. Surprise box. Nah, di sini ditulis please do not open the surprise box before trying the RDA below. Ya, gue nggak bakal mau nyobain yang ini. Gue mau nyobainnya yang surprise box-nya aja langsung. Jadi kita buka nih. Si surprise box-nya ini apa sih? Madre Padre. Di sini gue dapetin warna yang berbeda. Ini warna standar yang kita sering temukan, black dan juga silver, ya. Nih, black dan silver. Dan yang ini adalah warna Gundam dan juga violeta. Itu yang diberikan oleh Koko terhadap pilihan warna baru di lini Nitros RDA with tank. Ini kalau kita buka ya, bajingan. Lihat guys, violeta, Gundam. Buat gua, pemilihan warnanya sangat-sangat matching. Detailing dari susunan warnanya pun sangat-sangat dipikirkan oleh tim dari Koko Sarang dan juga DemVape. Sehingga mereka merilis warna yang benar-benar catchy, mewah, manis, menarik. Ini Koko, gua nggak mau nyobain yang ini ya. Ini kayaknya ya buat teman-teman yang suka warna silver atau black silakan beli ya. Dia tetap ada warna silver dan blacknya karena masih banyak gue temuin teman-teman yang tidak mau membeli warna yang menurut mereka norak. Walaupun sebenarnya era sekarang ya, teman-teman ini, apalagi di dunia vaping, semakin norak semakin keren, semakin norak semakin jadi bahan perhatian orang banyak. Tapi tetap aja ada yang pengen warna-warna simple seperti ini. Oke, di dalam paket penjualannya kita mendapatkan jelas si RDA with tank-nya.
lalu dapat replacement glaze, terus ada adaptor, ada drip tip. Jadi beda-beda nih drip tip yang kita dapat. Terus di dalam sini kita juga dikasih alat pengukurnya, sama ini yang paling penting. Ini adalah pelindung supaya karena ini dia menggunakan warna-warna begini pasti dia akan dicat, guys. Jadi ini gua tutup di sini. Nih. Gua tutup gini. Supaya tugasnya si pelindung ini tidak membikin si tulisan-tulisan Nitroz ini atau tulisan DMVAP dan Koko Sarang ini lecet atau rusak. Terus kita dikasih, ini ada O-rings cadangan. Terus ada mesh cadangan 4 buah. Kalau misalnya ternyata meshnya kalian sudah harus diganti. Karena kalau kata Koko ya, kemarin bisa ngobrol-ngobrol panjang lebar gue, mesh ini tuh nggak perlu kalian gonta-ganti sebenarnya selama pemakaiannya benar. Ketika mau ganti liquid, kalian tinggal cuci aja si mesh yang ini. Ini tuh tugasnya buat nyerap liquid yang ada di tanknya. Oke, lalu dapat O-ring lagi. Dan ada pin cadangan. Karena ini yang dikasih adalah squong. Terus dapat juga baut cadangan. Dan ada kunci T. Kalau dari segi desain memang sama seperti yang RDA-nya ya. Simple. Dengan airflow yang ciri khasnya mereka banget nih dari si Koko Sarang ya. Lo tinggal adjust aja. Lo mau adjust kayak gimana? Tuh. Tip-tipnya warna merah. Top capnya ada warna biru dan warna putih. Terus ini tanknya warna kuning. Kalau kita buka decknya, nah ini adalah decknya. Kalau teman-teman bisa lihat ya. Ini meshnya. Ini tugasnya adalah menyerap liquid yang ada di dalam tank sini. Jadi ini nggak perlu kalian masukin kapas sampai ke bawah layaknya RDTA konvensional. Tapi gue penasaran, apakah benar mesh ini menyerap dengan baik? Nanti kita akan cobain. Terus dia pose seperti biasa, poseless dengan baut minus. Oke, ini ada baut minusnya. Yang menurut gue baut minus itu adalah pro banget. Kenapa? Karena nggak gampang dol. Apalagi lu yang suka buru-buru. Dan ini adalah tempat untuk mengisi liquidnya. Jadi langsung aja kita build. Ini gue udah siapin. Kita pasang terlebih dahulu kayak gini. Udah. Gue menyiapkan, mana itu tadi coil gue? Di sini. Gue udah nyiapin brick bit coil ya. Kita akan potong. Gue biasanya jurus kira-kira, jadi kita akan kira-kira aja. Kita masukin. Terus kita potong. Karena dia nggak boleh terlalu tinggi supaya nggak speed back, jadi kita kira-kira segini ya guys. Nih, ya mudah-mudahan kelihatan. Oke, kita potong, tap. Right. Terus kita buka terlebih dahulu. Gini, kita buka lagi yang sebelah sini. Bengminnya kita bukain semua. Empatnya. Kalau udah lu masukin sini. Nih gini. Sama lu masukin lagi di sini. Alright. Oke, kencengin. Kencengin lagi sebelah sini. Oke. Ini juga kencengin lagi. Right. Nah, seperti ini ya guys. Kalau udah baru lu ratakan. Rata kiri, rata kanan. Nah, gue biasanya akan agak sedikit rapetin ke sini. Yang ini juga gue agak rapetin ke sini. Tingginya udah rata, rapetnya juga udah rata. Saat kita firing. Turunin dulu wattnya biar nggak putus tuh kapas. Kapas kawat. Firing. Jadi dia bisa lu bikin untuk single coil ataupun bisa bikin untuk dual coil. Kalau single coil lu tinggal miringin aja ke sini, lu silang gitu, terus lu bikin tengah. Kalau dual coil ya udah lu tinggal bikin begini karena dia akan lu pasang ke sini nih. Si kapasnya akan menjuntai ke bawah sini ke meshnya, yang sebelah sini juga akan menjuntai ke sebelah sini. Kalau di tengah-tengah atau single coil, berarti lu harus nebelin kapasnya supaya bisa muat ke dalam mesh ini dan terbagi dua dengan rapi sehingga tidak ada leaking atau daya serap yang kurang. Itu based on experience gua selama nge-build. Oke, gua udah nyiapin holy fiber seperti biasa guys.
Holy fiber kita potes aja dulu. Kita Scottish. Nggak usah terlalu tebal karena kita Scottish dia akan melebar dan dia akan menebal dengan sendirinya kayak gini. Dah, lu pelintir ujungnya. Masukin. Tarik kayak gini ya. Kalau udah, kita saatnya gunting guys. Gunting dulu, sisir supaya dia semakin lebar, itu penting. Ini emang videonya akan agak lama karena ini detail banget gue bikin ya. Gue nggak mau Koko Sarang kecewa sama gue, anjay. Ngejilat terus Rio, terbaik from hell. Kalau udah, kita potong seperti ini. Nah, ini juga kita potong. Tuh, habis itu lu bisa tarik begini. Haha. Baru kita tekuk. Lu masukin ke sini, lu masukin ke sini. Kalau menurut lu ini masih ketebelan, lu bisa tipisin. Kalau menurut lu udah pas, aman. Cuma gue suka yang tebel-tebel biar daya tampungnya makin banyak. Di atas sudah dapat daya tampung, di bawah dapat daya tampung ya kan? Gue akan tetes menggunakan ketan jinak protein jantan nih. Nih rasanya sih menarik banget ya guys. Lubangnya yang mana sih sebenarnya ini? Bisa, ini juga bisa guys. Terus lubang yang satu lagi buat apa? Nori gua. Oke, kita basahin nih. Ini kalau nggak salah kapasitasnya sekitaran 2-3 mili untuk si tank bawahnya. Dan kenapa mereka menyebutnya wheat tank? Karena kalau RDTA itu katanya terlalu tinggi. Nah, kita akan coba. Dah, kita firing. Gue biasanya 0,2 itu main di 65 sampai 70. Teman-teman tinggal atur aja ya. Seperti ini. Alright. Kita hilangin rasa kapasnya karena caranya memang seperti itu. Udah. Apakah dia akan menyerap dengan baik? Setelah kita tetes gini, kita akan puff. Terus dia akan menyerapkah atau tidakkah? Pokoknya wajib lu padetin, jangan sampai ada rongga supaya nggak ada leaking dan nggak ada ruangan, sehingga semuanya terserap dengan baik si kapasnya melalui si mesh. Kita tutup. Anjing cakep banget sih. Jujur ini cakep gila, tapi gua akan coba di 6 airflow yang terbuka seperti ini ya. Tuh 6 airflow yang terbuka lebar. Dia guys, dia langsung, tadi gue bikin penuh ya, ini langsung nyerap liquidnya. Anjing cepet juga dia nyerapnya. Goks juga nih. Baru gue taruh sebentar doang udah langsung naik liquidnya. Tuh langsung berkurang. So tanpa basa-basi, kita cobain yang namanya Nitros RDA 24 mm wheat tank from Koko Sarang X Demvet. Langsung sikat. Airflow untuk 6 itu keentengan buat gue. Gue bikin dia jadi tadinya 6 kiri kanan ya. Atas bawah berarti 12, kiri kanan jadinya 24. Ini gue bikin jadinya 5, bukan 6 ya ini ya. Berapa sih? 5. Tadi 20 kiri kanan, 20 kiri kanan, 10 10. Ini gue bikin jadi 16 8 kiri kanan. Oke. Menarik banget anjing. Langsung nyerap cuy. Coba ya. Eksperimen aja. Kalau drip tipnya kita ganti, bisa nggak sih dia pakai drip tip lain ya? Jelas bisa banget. Oke, memang si Gundamnya agak hilang nyawanya di sini. Cuma gue tuh emang lebih suka drip tip yang dia besar banget begini. Oke, tuh teman-teman bisa lihat. Dah. Dari segi flavor, oke, Nitros udah nggak perlu lu ragukan.
Flavornya asik, layar-layarnya asik. Sekarang dengan desain yang menarik, RDTA, RDA, ya apalah itu namanya. Tapi dia tidak terlalu tinggi sehingga looknya jadi bagus banget. Ya, looknya jadi bagus banget nih guys. Dia tidak terlalu tinggi, tapi looknya jadi bagus banget. Manis ya? Tuh. Dan daya serapnya gue akuin ini canggih gila. Langsung berkurang, tadi udah gue penuhin. Dan basah lagi. Bener-bener basah lagi. Sehingga ya ini adalah sebuah teknologi yang menurut gue menarik ya guys. Karena kalau dulu kan kita harus bawahin banget tuh si kapasnya gitu. Dan kadang-kadang kalau kapasnya kurang padat, nah itu jadi menyebabkan yang namanya leaking atau overdrip pada si kapasnya. Sehingga jadi makin speed back banget lah intinya. Tapi di sini karena adanya si mesh ini, dia ngejagain nih quantity ketika kapas ini menyerap si liquidnya. Sehingga nggak bakal overdrip atau nggak bakal kebanjiran si kapasnya dan tidak menyebabkan yang namanya speed back. Gokil nih Koko Sorang. Apakah RDTA di tahun 2022 ini akan menjadi salah satu pilihan vapers? Tadi gue bilang break the rules. Gue inget banget dulu nggak begitu banget populer lah orang yang menggunakan RDTA, tapi dengan adanya si Nitros RDTA ya, gue bilangnya ini ya, ini bakal bisa jadi pilihan kalian untuk mengeksplor kemampuan kalian nge-build di RDA with tank ini. Cobain lagi. Ini sih emang rasanya menarik banget ya. Si ketan hitam ini nih rasanya gila ya. Dia menghantar flavor ketan hitamnya. Ya kayak lu lagi ngunyah si ketan hitamnya gitu. Dari rasa ketannya, kelapanya, santan-santannya lah. Itu semua flavor full banget di mulut lu. Oke, ini saatnya gue ganti dia jadi single coil. Karena kan tadi kan dual coil ya. Ini tinggal lu miringin doang ke sini. Ya, kayak gini. Ini lu miringin. Tuh, lu taruh, terus lu kencengin. Udah, kayak gini. Habis itu lu tengahin. Kayak gini. Nah, tuh. Ya udah ke tengah. Nah, habis itu setelah lu kencengin, baru lu firing. Perhatikan ya, pas dia di tengah-tengah sini nih. Pas banget tengah-tengah ini. Jadi bener-bener straight to the point jadinya nanti. Kayak gini. Kalau udah, lu tinggal siapin si holy fiber lu. Lu Scottish ulang. Ini kayak gini lu Scottish. Tuh. Nah, ini perlu lu bikin lebih tebal daripada si dual. Kenapa? Supaya dia menutup semua rongga pada si mesh coilnya. Pokoknya rongganya lu tutup dengan rapi. Habis itu lu tetes lagi. Lu isi lagi. Deh. Lu firing. Tutup. Menarik sekali guys. Jadi bisa lu pakai di dual coil, bisa lu pakai di single coil. Lu tinggal build aja. Habis itu tinggal lu nikmatin. Simple. Daya serap juga oke, tidak ada clickingan ya. Kalau misalnya lu ngapasinnya bener. Tuh, dari airflow nggak ada, dari atas pun nggak ada. Dan ketika lu cabut, dia basah banget. Daripada lu nontonin gue ngiler ya kan, buru sikat ketika lu udah temukan barang ini di mana-mana. So, sekian dulu pembahasan gue tentang Nitros RDA 24mm with tank from Koko Sarang X Dem Vape. Dan seperti biasa, vape hanya untuk orang dewasa dan jangan pernah jadikan vape menjadi alat untuk menggunakan narkoba. Vape sign out. Peace.